Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di channel Agi Retail, channel yang akan membahas seputar dunia retail ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan harga jual pada toko kita ya. Terutama ini khusus bagi teman-teman yang masih awal untuk membuka toko kelontongnya atau toko modernnya, jadi masih bingung gimana cara kita nanti menentukan harga jualnya supaya nanti bisa bersaing dengan toko-toko yang lain di sekitar kita. Nah, sebelum menginjak pokok bahasanya, yang akan kita bahas nanti yaitu ada 4 poin dalam menentukan harga jual. Yaitu yang pertama itu harga yang disarankan. Terus yang kedua nanti harga pembulatan. Yang ketiga kita memakai harga tanggung. Dan yang keempat harga presentasi. Nah, ini menurut gambaran saya ya teman-teman ya. Jadi empat harga nanti yang akan kita terapkan. Ini menurut pandangan saya ada 4. Nah, yang pertama tadi menurut harga yang disarankan. Jadi harga yang disarankan itu kan misalnya gini ya teman, di dalam satu produk atau satu item itu misalkan udah terdapat bandrol atau label harga. Semisal untuk produk cuci piring. Untuk cuci piring itu kan ada yang udah dibanderol harga dengan di kemasannya itu sudah ada lah. Kita sebisa mungkin menjual dengan harga yang tertera di produknya itu. Jadi itu yang namanya harga yang disarankan. Nah, kenapa kita harus menjual harga yang terdapat di produknya? Karena nanti jika kita menjual lebih dari harga yang udah tertera di produknya, nanti otomatis kita akan terkena komplain dari konsumen. Gitu ya teman-teman ya. Terus yang kedua ini harga pembulatan atau harga menurut uang pecahan recehan. Jadi misalkan uang pecahan recehan di kita itu ada misalkan kita bulatkan aja 500, 1000, 2000 ya, 2000. Itu jadi misalkan kita cari contoh dengan produk atau pasang dengan harga misalkan 2500. Jadi biar kembaliannya pas, misalkan konsumen kita datang membeli produk dengan harga 2500, dia membawa uang 5000. Jadi biar nggak kembalian, nanti dia bisa beli 2, jadi uangnya pas untuk beli 2. Jadi itu harga untuk pembulatan atau harga menurut uang pecahan receh ya teman-teman ya. Terus yang ketiga ini harga tanggung itu gini, kita menentukan harga untuk harga yang produk-produk istilahnya fast moving ya. Fast moving itu cepat laku, terus yang banyak dicari konsumen. Semisal sembako. Nah, sembako ini kan sebenarnya untuk harga sendiri rata-rata kan untuk konsumen semuanya pada hafal ya teman-teman ya. Pada hafal untuk harga sembako, misalkan minyak goreng harganya sekian, beras harganya sekian, terus ya mie instan harganya sekian, dan lain sebagainya untuk yang produk-produk sembako ini. Dan konsumen ini mereka pada hafal semuanya untuk harga-harga sembako ini. Dan jika kalau kita memasang atau membandrol harga dengan harga yang kemahalan, itu otomatis nanti konsumen kita akan lari. Dan kalau kita memasang dengan harga yang kemurahan, otomatis kita nanti nggak akan untung atau rugi, istilahnya gitu ya. Jadi kita memasang harga tanggung ini, jadi kita harus melihat-lihat dulu teman-teman, karena persaingannya kan di sini memang cukup ketat banget ya. Harga tanggung
misalkan teman-teman survei dulu nih, survei di sekitar toko teman-teman semua atau di toko kita, di tempat kita itu kompetitor kita ada berapa, habis itu kita datengin. Kita nggak apa-apa sih survei cek harga, itu nggak masalah, walaupun kita nanti beli cuma satu item aja gitu. Jadi kita survei untuk harga-harga yang harga yang fast moving atau harga item-item yang banyak dicari konsumen itu harganya berapa aja. Nah, nanti buat bahan kita untuk kita nantinya memasang harga atau mematok harga di toko kita. Nah, harga tanggung ini misalkan di luaran itu dengan harga semuanya di toko itu misalkan 10.000. Nah, kita pasang dengan harga tanggung semisal 6.900, 6.800, atau harga 10.000 kita bandrol 9.900, 9.800. Jadi kita selisihin dikit ya, antara 100 sampai 300 rupiah. Jangan banyak-banyak, nanti kalau kita turunin kebanyakan nanti toko kita nggak jadi untung, nanti jadi malah jadinya buntung, rugi gitu. Nah, jadi kita harus perhatikan dulu kulaan kita berapa atau ambil barang kita itu berapa. Nah, kita selisihin aja, itu yang namanya harga tanggung, atau bisa disebut untuk harga kompetisi ya, untuk harga kompetisi gitu. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat itu harga presentasi. Harga presentasi ini gini ya, harga presentasi ini kita ambil untuk item-item yang misalkan lakunya itu lambat atau perputaran barangnya itu lambat. Semisal ini kalau di toko teman-teman menjual item-item stationery, misalkan ballpoint, pensil, penghapus, penggaris, item-item yang untuk stationery ATK, itu kan marginnya kan juga lumayan itu, bisa sampai 25%, bisa sampai 30%, tinggal nanti toko teman-teman mau mengambil keuntungan berapa. Nah, di situ untuk yang harga persentase ini bisa kita kelompokkan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Ada untuk yang stationery, ada untuk beverage itu sebenarnya juga persentase marginnya juga banyak, walaupun beverage ini harga jualnya itu sedikit, misalnya 20.000 rupiah, 2.000 rupiah, tapi dalam presentasi ini mereka ngambil keuntungannya banyak gitu, bisa sampai 25 sampai 30%. Nah, beverage snack itu kan juga, cuman di snack ini kan memang perputarannya cepat, memang target untuk snack ini kan memang khusus untuk anak-anak. Jadi anak-anak biar ini istilahnya biar jajan terus di toko kita gitu. Jadi itu walaupun untungnya cuma 200 300, nah, tapi kalau yang beli anak-anak kan mungkin dia bisa beli banyak, 2 item 3 item gitu ya. Yang namanya anak-anak kan pasti kalau merengek minta jajan sama orang tuanya kan pasti belinya nggak cuma 1-2 gitu. Nah, ada juga produk yang marginnya itu memang tinggi ya teman-teman. Semisal kalau teman-teman mau jualan mainan, nah mainan di sini sebenarnya presentasi marginnya itu atau labanya itu tinggi, bisa sampai 50%, bahkan bisa sampai 100% itu ya. Kalau teman-teman mau menjual item-item mainan anak-anak ini. Tapi ya untuk mainan anak ini memang perputarannya nggak terlalu cepat gitu. Jadi memang harus menyediakan budget sendiri untuk mainan ini. Tapi kalau teman-teman ingin mengadakan item mainan ini juga nggak masalah, karena untungnya di sini margin atau labanya persentasenya tinggi, bisa sampai 100%, dan kedua bisa menjadi daya tarik untuk anak-anak ya teman-teman ya. Jadi misalkan ada orang tua nih belanja kebutuhan bulanan, pastikan mereka kan nanti akan mengajak ibu-ibu ya khususnya ya, nanti mereka akan mengajak suaminya, sama kalau misalkan ini punya anak kecil, dia pasti mengajak anak kecilnya. Nah, untuk mainan ini bisa menjadi daya tarik untuk anak-anak yang datang ke toko kita. Jadi
mainan ini memang perputarannya lambat tapi bisa membuat daya tarik dan marginnya tinggi. Dan kalau bisa, kalau toko teman-teman menyediakan mainan anak-anak, kalau bisa taruhlah atau displaylah di ini, di paling depan ya, di paling depan. Jadi biar begitu konsumen masuk membawa anak-anaknya itu melihat oh ada mainan ini ya, ada mainan, jadi mereka tertarik, otomatis kan mereka akan meminta dibelikan sama orang tuanya gitu ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk menentukan harga dari saya itu ada 4. Saya ulangin lagi. Yang pertama tadi harga yang disarankan. Harga yang disarankan itu harga yang sudah tertera pada kemasan atau tertera pada produknya itu sendiri. Itu juga masih banyak, jadi kita jangan menjual harga lebih dari harga yang sudah tertera di produknya gitu. Kalau mau menjual harga di bawahnya nggak masalah. Kalau misalkan teman-teman mau mengadakan promosi untuk item ini nggak masalah gitu. Jadi misalkan harganya 15.000, teman-teman mau dibuat promo menjadi harga 14.000, itu nggak masalah. Yang penting dia masih sesuai dengan harga yang tertera di produk gitu. Terus yang kedua, harga pembulatan. Jadi harga pembulatan ini harga dibulatkan menurut uang pecahan receh ya teman-teman ya. Uang pecahan receh Rp100, Rp200, Rp500, Rp1.000. Jadi dibulatkan saja, misalkan 2.500, 3.000 ya gitu. Terus yang ketiga itu harga tanggung. Harga tanggung tadi harga kalau kita ingin banyak kompetitor di sekitar toko kita, jadi kita harus memakai harga tanggung supaya toko kita nggak dikenal sama konsumen itu toko yang menjual harga produk yang mahal gitu. Jadi kita mencari image dulu. Ini ya khusus bagi untuk teman-teman yang memulai usaha di toko retail, ini bisa diterapkan untuk harga tanggungnya. Jadi teman-teman survei dulu kompetitornya yang ada di sekitar kita, baru kita menentukan harga jualnya, harga tanggungnya itu gitu ya. Jadi khususnya untuk yang item-item sembako, karena item sembako ini memang sangat sensitif sekali ya teman-teman ya. Kalau kita memasang harga terlalu tinggi, nanti ya image di toko kita nanti ya menjadi toko yang menjual harga mahal gitu. Tapi kalau kita memasang dengan harga sembako ini terlalu murah, ya nanti resikonya nanti di kita keuntungannya akan sedikit. Jadi harus dihitungkan dulu antara ini ya keuntungannya itu. Kita misalkan kulaan sendiri atau beli barang sendiri nggak lewat sales, nah itu harus kita perhitungkan dulu, jangan sampai kita kerugiannya terlalu banyak gitu ya. Terus yang keempat tadi yaitu harga persentase. Harga persentase ini bisa diterapkan pada produk atau item-item di mainan, item perputarannya kurang cepat, misalkan di ATK, terus stationery ya. Itu misalkan teman-teman jual sandal juga, sandal ini ya, sandal karet, nah itu bisa diterapkan untuk harga persentase. Minuman gitu, minuman, snack, nah itu kan persentasenya kan tinggi itu. Nah semoga untuk pembahasan kali ini di video ini semoga bermanfaat, dan khusus untuk bagi teman-teman yang baru memulai usaha, mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman. Dan jangan lupa misalkan channel kita bermanfaat, tolong untuk subscribe-nya, sama mungkin nanti jika ada saudara atau kerabat yang membutuhkan informasi tentang seputar retail, bisa disarankan untuk channel ini. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan nanti saya cantumkan nomor handphone saya di kolom deskripsi. Dan bagi teman-teman yang ini ya, tak lupa lagi, bagi teman-teman yang tokonya masih menggunakan konsep tradisional, saya sarankan dirubah menjadi konsep modern, karena memang orang atau konsumen yang belanja itu sekarang dia lebih leluasa untuk memilih sendiri. Konsep modern itu ya
teman-teman bisa memakai rak, minimarket, program komputer, dan lain sebagainya. Yang penting konsumen bisa kita manjakan mengambil barang sendiri, dan kita hanya untuk melayani melayani transaksi penjualan untuk konsumen. Jadi untuk penataan barangnya nanti bisa lebih rapi lagi dengan menggunakan rak minimarket. Nah, sekian dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Saya doakan usaha teman-teman yang sudah jalan semoga diberi kelancaran, keberkahan, dan semoga setiap hari selalu menguntungkan. Dan bagi teman-teman yang akan memulai usaha di bidang retail atau mau membuka toko di toko retail, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan saya doakan juga semoga lancar untuk keinginannya membuka toko retail. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.